beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Ah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Izin, nama saya Ismail Bono, pangkat Aibtu NRP 76040298. Saat ini saya berdinas di Satinggakam Polresta Samarinda. Izin menyampaikan terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak lengkap. Selamat pagi seluruh masyarakat Indonesia. Kembali dengan saya, Kat Victoria Lim. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan dan membagi informasi serta mengulas berita yang beredar tentang dugaan oknum kejaksaan dalam perkara tambang ilegal. Dengan judul Oknum Kejagung Sarang Mafia Part 6. Modus oknum jaksa dalam kasus tambang ilegal. Sebelum saya mulai, saya tegaskan bahwa video ini berisi ulasan berita yang beredar di media serta opini hukum dan pendapat serta kritik saya sebagai masyarakat. Apabila pihak kejaksaan keberatan dan ingin menyanggah, bisa menghubungi pengurus Quotient TV untuk memberikan hak jawab serta sanggahan. Adapun kritik dan berita ini saya sampaikan agar masyarakat tahu lebih dalam tentang permainan oknum kejaksaan. Sekali lagi saya tegaskan, oknum yang saya bicarakan adalah oknum kejaksaan, bukan seluruh kejaksaan dan bukan ditujukan kepada jaksa yang baik. Sesuai teori mafia hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam kita yang terhormat, oknum jaksa yang berdagang dan jual beli perkara itu ada. Nah, saya ingin membahas dan berbicara tentang oknum jaksa tersebut beserta modusnya. Akan saya kupas tuntas agar masyarakat bisa paham dan tahu persoalan hukum yang ada. Juga agar
kejaksaan bisa membenahi oknum jaksa tersebut jika memang mau dibenahi. Kepada jaksa yang sensitif dan tidak bisa menerima, saya sarankan segera tutup dan menghentikan video ini agar tidak merusak hari Anda. Teman-teman netizen, seperti yang ayah saya Alvin Lim jelaskan dalam episode Oknum Kejaksaan Agung Sarang Mafia, ada banyak modus oknum kejaksaan dalam transaksi kasus dan penyelewengan penanganan proses hukum. Kali ini saya akan membahas secara spesifik dugaan modus penyelewengan dalam kasus perkara tambang ilegal. Sesuai judulnya, tambang ilegal berarti adalah tambang yang dilarang. Karena dilarang, tentunya tidak mempunyai izin. Apakah karena expired, dicabut, atau sudah ada peraturan yang melarang? Modus yang sedang sering dilakukan oleh oknum jaksa adalah menerbitkan LO atau legal opinion oleh institusi kejaksaan kepada tambang ilegal. Mari kita buka berita di Jawa Pos tanggal 28 Oktober 2022. Berita ini berjudul Maki ngadu ke Jaksa Agung soal dugaan LO Kejati untuk tambang ilegal. Apanya ini datangi KPK untuk menyerahkan uang 100 juta dolar Singapura, lalu dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih sedikit dengan kejahatan itu yang dulu kan yang saya laporkan KPK kan ada inisial 5 nama, terus kemudian bapakmu, terus kemudian timnaker, dan kepada yang memutus dia tadi mestinya ya agak tidak enak, dan itu berjenjang kira-kira setahu saya kira-kira ya sampai 4-5 berjenjang. Ini saya bacakan ya isi beritanya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, kembali mengingatkan dugaan penyimpangan legal opinion LO Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Sulteng terkait penambangan nikel secara ilegal. Sebab hingga saat ini belum pernah dilakukan penegakan hukum atas dugaan penambangan ilegal tersebut. Untuk itu, MAKI telah melayangkan surat ke Jaksa Agung. Pada tanggal 26 Oktober 2022 telah menyampaikan surat kepada Bapak Jaksa Agung perihal pengaduan dugaan penyimpangan penerbitan legal opinion LO atas IUP penambangan nikel oleh Kejaksaan Tinggi Sulteng, kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui keterangan tertulisnya kepada Jawa Pos Jumat 2010. Menurut Boyamin, dugaan penambangan ilegal tersebut didasari oleh terbitnya surat LO dari Kejaksaan Tinggi Sulteng. Dari catatan MAKI, terdapat banyak perusahaan yang telah berakhir izinnya IUP kadaluarsa atau mati atau fiktif. Bahkan terdapat dugaan IUP dengan model backdate, ditanggali mundur. Namun diduga oknum penguasa tambang berani melakukan penambangan atas dasar LO yang diterbitkan oleh Kejati Sulteng. Kejaksaan Agung melalui Jamdatun dan Jamwas semestinya telah melakukan revisi dengan memberikan pendapat bahwa kejaksaan bukan merupakan lembaga terkait yang berwenang untuk menyatakan IUP atau IUPK telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 54 Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, terang Boyamin. Ia menegaskan pendapat hukum kejaksaan merupakan pandangan hukum yang tidak bersifat mengikat, apalagi dijadikan dasar penerbit izin-izin terkait penambangan oleh kepala daerah. MAKI meminta Kejaksaan Agung untuk memerintahkan pencabutan atas terbitnya LO Kejati Sulteng terkait IUP tambang nikel karena tidak berdasar ketentuan yang berlaku dan diduga terjadi penyimpangan. Kejaksaan Agung diminta untuk melakukan pemeriksaan khusus atas terbitnya LO Kejati Sulteng. Apabila diterbitkan bukti penyimpangan oleh oknum Kejati Sulteng, segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Selain itu, Maki juga meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi atas dugaan penambangan ilegal terhadap pihak perusahaan penambangan yang tidak memiliki izin sah dan memenuhi persyaratan. Jadi, berdasarkan pemberitaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan legal opinion yang dikeluarkan oleh oknum Kejaksaan Tinggi, sehingga tambang ilegal yang seharusnya tidak beroperasi, akhirnya beroperasi. Masalahnya adalah Kejaksaan bukan merupakan lembaga terkait yang berwenang untuk menyatakan IUP atau izin usaha pertambangan atau IUPK, yaitu izin usaha pertambangan khusus, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 54 Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018. Sebagai aparat penegak hukum, tentunya seharusnya Kejaksaan paham hukum dan tahu peraturan-peraturan yang berlaku. Juga tentunya agak janggal Kejaksaan ini mau mengeluarkan LO kepada tambang ilegal apabila tidak mendapatkan imbalan tertentu. Informasi yang didapatkan LQ adalah bahwa harga 1 LO legal opinion berkisar antara 4-5 miliar rupiah. Bayangkan jika mengeluarkan 40-50 LO aja, potensi oknum jaksa menerima 200 miliar uang haram. Dengan surat Maki Kejaksaan Agung, tentunya tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk pura-pura tidak tahu dan tutup mata. Namun sayang sekali hingga saat ini Kejaksaan Agung belum mau membenahi. Terbukti dengan berita baru berjudul Maki desak Kejagung cabut LO Kejati Sulteng terkait IUP tambang nikel. Puluhan masyarakat Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menuntut pengusutan dugaan illegal mining 2 perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Oke, ini judulnya kan. Nah, mengapa Kejaksaan Agung tidak mau mencabut LO tambang ilegal? Padahal udah tahu itu ilegal. LO yang dikeluarkan berkaitan dengan nikel. Perlu kalian ketahui bahwa nikel adalah logam paling berharga di era saat ini. Karena nikel adalah bahan baku baterai untuk mobil atau kendaraan listrik. Tesla mengincar pasokan nikel untuk baterai mobil listrik. Tidak heran tambang nikel saat ini menjadi rebutan dan target mafia hukum. Sebenarnya skandal bukan hanya ada di kejaksaan, tapi di kepolisian juga tambang ilegal diduga menjadi bahan rebutan oknum jenderal-jenderal polisi. Sebut saja isu yang beredar, Kabareskrim Jenderal Bintang 3 dituduh oleh Ismail Bolong menerima suap sebesar 6 miliar untuk kasus tambang ilegal. Hal ini diamini oleh mantan Kadif Propam Verdi Sambo dan mantan Karopaminal Hendra Kurniawan. Terlepas dari perang bintang di Polri, hal ini membuktikan bagaimana tambang adalah permainan kelas atas sekelas jenderal. Sehingga dalam kejaksaan pun pastinya jika ada oknum bermain, juga kelas atas berbintang. Informasi yang didapatkan oleh LQ bahwa oknum tersebut adalah bintang 2 kejaksaan dan sudah pindah ke Kejaksaan Agung dan berada di bawah Jamintel. Supaya tidak menjadi fitnah, biar nanti ayah saya yang akan menyebutkan namanya. Ayah saya menerima informasi dan bukti awal dari masyarakat sebelum dirinya ditangkap oleh kejaksaan.
Jadi teman-teman tidak heran jika ayah saya sangat dibenci oleh oknum kejaksaan karena beliau menyimpan kartu as para oknum jenderal di kejaksaan. Bahkan Jaksa Agung Burhanuddin yang diduga memiliki dan menggunakan keterangan identitas palsu dan juga sudah dilaporkan namun tidak diproses. Makanya saya tidak heran laporan Maki tidak diproses oleh Kejaksaan Agung karena tidak ada jeruk yang makan jeruk. Apalagi jika yang diadukan adalah jenderal yang berbintang. Ini akan sangat sulit dan mendekati mustahil. Dugaan identitas palsu Burhanuddin aja udah viral hingga ke luar negeri. Namun bahkan presiden enggan memproses hukum. Hukum adalah milik penguasa. Sulit hari begini untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Saya mengapresiasi upaya Boyamin, Ketua Maki. Namun saya pesimis perkara LO Legal Opinion akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Karena jika oknum kejati beneran terima uang, tidak mungkin tidak setor ke atas. Itu berdasarkan teori mafia hukum. Bawahan selalu setor ke atasan, sehingga atasan melindungi oknum bawahan. Mafia hukum bermain rapi, namun ada dan real contohnya. Aspidum DKI Jakarta yang ditangkap KPK karena suap dan Jaksa Pinangki yang jelas terima dari Joko Chandra dan juga menyeret Jenderal Napoleon Bonaparte dalam mengaburkan buronan. Ini juga mengkonfirmasi bahwa dalam teori mafia hukum, oknum jaksa itu bekerja sama dengan oknum Polri. Oleh karena itu, agar penambang ilegal bisa melakukan kejahatan dengan leluasa, mereka memegang backingan oknum polisi, oknum jaksa, dan oknum hakim. Mari kita simak berita media online satu ini. Dari media online Kumparan tanggal 2 November 2022. Nih beritanya. Judulnya, bos tambang ilegal cuma dituntut 1 bulan penjara oleh Jaksa Kejati Jambi. Ini isi berita tersebut saya bacakan. Oke. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi cuman menuntut bos tambang ilegal Muhammad Yasin dengan hukuman 1 bulan penjara. Dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jambi, surat tuntutan dibacakan JPU Kejati Jambi Sandra Francisca pada Selasa tanggal 1 bulan 11. Dalam surat tuntutan, JPU menuntut agar majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Muhammad Yasin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanah izin. Tuntutan itu berdasarkan pasal yang didakwakan JPU, pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. JPU juga menuntut Muhammad Yasin agar dijatuhi hukuman 1 bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 5 juta. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Yasin dengan pidana penjara selama 1 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan. Bunyi surat tuntutan JPU di hadapan majelis hakim dengan susunan hakim ketua Yandri Roni, hakim anggota Tetap Situngkir, dan hakim anggota Ade Hok Sujarwo. Nah, itu dia tuntutan jaksa 1 bulan untuk penambang ilegal. Coba kalian bayangkan, tambang ilegal yang merusak sumber daya alam Indonesia
juga merusak iklim. Namun kejahatan tersebut cuma dikenakan 1 bulan. Apakah menurut kalian akan memberi efek jerak dalam penambangan ilegal? Akankah ada dugaan yang membuat masyarakat berpikir bahwa oknum jaksa ini masuk angin sehingga hanya menuntut 1 bulan penjara? Ini saya bertanya, jika mafia hukum di kejaksaan benar-benar tidak ada, kenapa bos yang memaling uang rakyat dan mencuri aset bumi tuntutannya sangat rendah? Tuntutan maling penambang ilegal yang merampok dan merusak sumber daya alam Indonesia hanya dituntut 1 bulan. Bahkan dalam kasus Pinangki yang terbukti menerima suap juga dituntut hanya 4 tahun sesuai minimum pasal tersebut. Sehingga Majelis Hakim PN sampai tidak sependapat dengan jaksa dan memvonis 10 tahun penjara dari kasus yang ada. Masyarakat tentu akan ragu dan bertanya-tanya, kenapa hukum dalam bentuk tuntutan jaksa sangat tumpul ke bos tambang ilegal dan oknum jaksa. Sebenarnya saya berkeyakinan masyarakat tahu bahwa dalam kejaksaan ada mafianya. Hanya saja dalam pemerintahan Jokowi, kejaksaan menjadi anak emas dan menjadi alat pemerintah untuk menjatuhkan lawannya. Saya pun ingin bertanya kepada Jaksa Agung, apakah tuntutan 1 bulan kepada bos ilegal tambang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Kan katanya Jaksa Agung, jaksa harus menuntut dengan hati nurani dan adil. Tapi kok ini 1 bulan doang? Itu saya rasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Saya yakin, seyakin-yakinnya jika KPK mau fokus mengawasi kejaksaan, akan ada oknum kejaksaan yang terjerat kasus mafia hukum dan gratifikasi. Namun bisa dilihat unsur pimpinan KPK terdiri dari unsur kejaksaan, sehingga tidak heran apabila sebelum OTT udah bocor duluan. Ya, juga tidak ada jeruk makan jeruk, sehingga jaksa enggan untuk menangkap sesama jaksa. Inilah mengapa mafia hukum semakin marak dan menjadi industri hukum, karena dilakukan pembiaran. Sayang sekali bagi Polri maupun KPK saat ini tumpul terhadap oknum kejaksaan. Jaksa Agung yang berasal dari partai penguasa menjadi kebal hukum, terbukti dengan tidak diprosesnya dugaan KTP palsu. Modus berikutnya, oknum kejaksaan menjadi backingan tambang ilegal. Mari kita simak berita di Detik 13 Desember 2022. Ini judulnya KPK soal tambang batubara ilegal. Tidak mungkin tidak diketahui aparat. Kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabaris-Krim Polri mendapat perhatian Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menganggap kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal harus disertai bukti-bukti yang cukup. Firly mengatakan hal itu usai menghadiri dan membuka acara Anti Corruption Summit 2022 di Universitas Muhammadiyah Surabaya Selasa siang. Mari kita baca isinya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata, buka-bukaan soal modus illegal mining alias tambang batu bara ilegal. Alex heran selama ini tambang ilegal sangat kelihatan sekali operasionalnya, namun tak kunjung diproses oleh aparat. Menurutnya, KPK dan Kementerian Keuangan sudah membentuk sistem tambang batu bara atau Simbara, yang menjadi sebuah layanan digital untuk perizinan pertambangan batu bara. Namun, nyatanya masih ada juga tambang ilegal yang beroperasi. KPK kerjakan banyak hal dengan Kemenku. Misalnya sistem ekspor batu bara Simbara.
Apa selesaikan masalah di sana? Oh, ternyata tidak. Masih banyak yang illegal mining, mainnya sungguh cantik. Ungkap Alex dalam peringatan Hari Anti Korupsi di Kementerian Keuangan yang disiarkan virtual. Selasa tanggal 13 bulan 12 2022. Modus begini menurutnya bisa menjadi indikasi korupsi juga. Pasalnya ada upaya penggemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang ilegal dan perusahaan IUP yang menjual batu bara ilegal memanfaatkan izin usaha untuk menjual barang yang ilegal. Yang seperti ini kita tidak bisa monitoring dengan baik. Semua masuk ke sistem Simbara, cuman tak bisa kita tertibkan tambang ilegal tadi, kata Alex. Nah, kita sudah baca artikel tersebut. Berisi pernyataan Wakil Ketua KPK. Jika aparat sudah mengetahui dan tidak ditertibkan, hanya satu sebabnya, yaitu ada backingan aparat. Tidak percaya? Kita baca berita di Detik.com 6 Desember 2022. Judulnya, Gibran dan Ganjar keluhkan backing tambang ilegal. Melakukan inventarisir dan sudah mengajak masyarakat yang terlibat di dalam penambangan galiasi atau pasir sertu yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, ya, ini meliputi 2 provinsi, Mbak, ya, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini dari judulnya jelas ada pengakuan backing tambang ilegal. Namun yang mengejutkan adalah bahkan anak presiden dan gubernur yang mengeluhkan. Ini udah gawat ya. Jika anak presiden dan gubernur aja mengeluh, lah bagaimana nasib masyarakat yang ditindas oleh oknum ilegal tambang? Ini membuktikan opini ayah saya benar bahwa uang adalah panglima dan mafia hukum. Kedudukannya di atas presiden. Lah, anak presiden aja ngeluh ke media pers. Jika presiden bisa dan mau menangani, anak presiden harusnya lapor aja ke bapaknya untuk dibantu benahi. Namun ternyata anak presiden aja mengeluh terhadap backingan tambang ilegal. Coba bayangin, gimana nggak sedih dan kecewa? Presiden aja tidak mampu melawan mafia hukum. Wakil Ketua MA di media juga bilang, angkat tangan untuk menghentikan mafia hukum, hanya bisa mempersempit gerakan. Mahfud MD juga sudah katakan tidak mampu memberantas mafia hukum. Di luar negeri, pejabat jika sudah mengaku tidak mampu, seharusnya punya rasa malu dan mengundurkan diri. Berikan kesempatan kepada yang masih merasa mampu. Saya beri masukan untuk pemerintah. Jika mau memberantas mafia hukum, berikan jabatan dan kekuasaan kepada ayah saya, Alvin Lim. Sudah jelas beliau paling berani melawan oknum jaksa dan polisi. Bahkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menulis demikian. Ayah saya akan babat habis mafia hukum sampai ke akar-akarnya. Jika pemerintah serius mau membasmi oknum mafia hukum dan koruptor. Namun pernyataan Luhut Binsar menteri kita membuat saya bingung di berita ini. Ini beritanya. Ini berita di sini dia bilang bahwa kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita di Geto Live, siapa yang mau melawan kita? Kata Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 di Jakarta Selasa tanggal 20 bulan 12. Tidak heran sebelumnya ada opini masyarakat bahwa KPK sengaja dilemahkan. Padahal OTT berhasil menangkap para koruptor. Jika OTT ditiadakan, maka oknum mafia hukum akan makin berjaya. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan pendapat Luhut Binsar. Apalagi di Geto Live yang dia maksud
belum ada dan tidak bisa dilakukan. Mengapa? Di kampung masih banyak masyarakat yang gaptek, kok mau digital? Juga saya ingin Indonesia bersih dari oknum penjajah, mafia hukum. Melihat hal ini hanya satu harapan saya, yaitu berganti pemimpin yang sepaham bahwa korupsi dan mafia hukum itu harus diberantas karena merusak tatanan hukum. Tambang dan sumber daya alam Indonesia harus dijaga dan dirawat untuk anak cucu kita ke depannya. Demikian penjelasan saya untuk hari ini dan dugaan oknum jaksa dalam kasus tambang ilegal. Semoga bisa berguna bagi masyarakat dan bisa paham lebih lagi. Terima kasih.